P3K yang akan kita angkat nanti akan mendapatkan juga TPP, Pak. Daerah kami syukur alhamdulillah sudah memberikan TPP sesuai dengan aturan yang ada. Karena kemarin saya juga sempat rapat dengan Sekda. Pak Sekda, ini bagaimana kalau kita menerima lagi 772, apakah mampu kita memberikan TPP? Apakah kita tidak berikan TPP? Pak Sekda bilang, kenapa di satu sisi kita diwajibkan untuk menyelesaikan tahun 2024 harus selesai. Di satu sisi kita terkait dengan anggaran. Untuk Kabupaten Beritukwala itu kita hanya mengusulkan sesuai dengan kemampuan daerah, yaitu 772 formasi. Itu termasuk plus PNS. Kenapa kami mengusulkan sesuai dengan kemampuan daerah? Karena kami takutnya seperti yang dikatakan dari narasumber kedua, bahwa nantinya akan dibebankan pada daerah dan tidak mengurangi dana DAO. Nah, ini yang kami khawatirkan, Pak. Sedangkan non ASN yang ada masih 1.000 lebih yang ada dari usulan kami. Nah, ini problema bagi daerah untuk penyelesaian tahun 2024. Nah, ini bagaimana daerah ini untuk menyelesaikannya, Pak? Yang kedua juga, P3K yang akan kita angkat nanti akan mendapatkan juga TPP, Pak. Daerah kami syukur alhamdulillah sudah memberikan TPP sesuai dengan aturan yang ada. Karena kemarin saya juga sempat rapat dengan Sekda. Pak Sekda, ini bagaimana kalau kita menerima lagi 772, apakah mampu kita memberikan TPP? Apakah kita tidak berikan TPP? Pak Sekda bilang, Pak Yudi, sekarang ASN itu siapa? Saya bilang PNS dengan P3K. Nah, berarti haknya sama. Nah, ini sehingga kami dalam perhitungan kemarin, dari perhitungan dari tenaga non ASN atau tenaga honor yang kita usulkan, itu biasanya mereka dapat honor 1 juta, akan kita kumulasikan, artinya 3 orang tenaga honor akan mendapatkan TPP 1. Nah, itu, Pak. Jadi di sini problema kita, mengapa kita mengusulkan tidak sesuai dengan keadaan daerah, artinya masih ada sisa. Nah, ini bagaimana problema ke depannya, Pak? Apakah 2024 ini akan selesai atau tidak? Terima kasih, Pak. Terkait dengan P3K di Kabupaten Banjar, untuk 2024 ini ada 1.200 sesuai dengan kemampuan daerah, Pak. Padahal kebutuhan kita itu dihitung adalah 3.000 lebih. Tapi karena belanja daerah kami, belanja pegawainya sudah di angka 34%. Jadi kita membatasi itu. Yang ingin kami tanyakan di sini terkait dengan P3K yang nanti ikut, kan semua diperbolehkan ikut meskipun formasinya hanya 1.200 di daerah kami. Kemudian ada P3K paruh waktu. Nah, yang ingin kami tanyakan, kemarin kami mendengar informasi ya, meskipun tidak resmi, hanya bincang-bincang, bahwa yang P3K paruh waktu itu nanti dibayar dari dana daerah yang pada saat dia sebagai tenaga honor di daerah. Jadi dana tenaga honor itu tidak dihapuskan, tetapi nanti diarahkan ke P3K paruh waktu. Itu satu yang mungkin kami minta penegasan lagi. Kemudian yang ketiga terkait dengan P3K yang nanti 2025 itu selesai kontraknya, Pak. Kebetulan kami di Kabupaten Banjar kontrak P3K itu 5 tahun. 5 tahun dan nanti 2025 itu selesai. Apakah boleh daerah menyetop itu kalau seandainya nanti keuangan daerah tidak memungkinkan membayar? Karena tahun ini 1.200. Karena nanti kalau tidak cukup keuangan daerah akan berpengaruh terhadap TPP, PNS maupun P3K. Jadi ini yang kami minta informasi dari baik itu dari Menpan maupun dari Kemendagri. Karena kalau sesuai kebutuhan banyak sekali, Pak, kebutuhan pegawai di daerah kami sekitar 3.000 lebih, sedangkan kemampuan hanya di angka 1.200. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait limitasi waktu, Bapak, bahwa sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 164 Undang-Undang ASN bahwa limitasi waktu adalah di bulan Desember 2024. Yang ingin saya minta penegasan adalah
kedepannya seperti apa setelah Desember ini, gimana dengan teman-teman? Misalnya gini, di Tabalong kami existing non ASN database adalah 1116. Kemudian formasi kami tidak sampai di situ. Otomatis ada deviasi antara formasi kami dengan teman-teman non ASN. Jika kemudian alhamdulillah formasinya terisi full, sisanya itu akan seperti apa daerah? Karena di situ ada kalimat wajib penataan, termasuk dalamnya adalah pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Karena kami juga banyak mendapatkan semacam curhatan dari non-ASN kami, bagaimana 2024, itu belum termasuk non-ASN yang belum terdatabase Bapak. Itu baru teman-teman non-ASN yang masuk dalam database BKN, itu ada deviasi. Kami juga tidak bisa memaksakan untuk meminta formasi lebih, karena memang ada keterbatasan anggaran. Terus yang kedua Bapak, terkait teman-teman nakes, kami di Tabalong nakes ini menjadi salah satu masalah yang cukup pelik, karena kenapa? Aturan pendataan kemarin di database, BLUD tidak masuk dalam kategori pendataan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suryo bahwa prioritas pengadaan itu urutannya adalah THK 2 dan non-ASN database. Nasib teman-teman kami nakes ini yang di BLUD gimana ini Pak? Nggak bisa otomatis ikut berkontestasi. Sedangkan prinsip pengadaan kita 2024 adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Itu mungkin yang dari kami, mohon arahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi. Bagaimana penyelesaiannya, kan begitu non-ASN ini bagaimana penyelesaiannya? Mungkin teman-teman di Kalsel ini rata-rata usulannya lebih sedikit daripada jumlah non-ASN. Nah ini berhubung dengan anggaran juga sedikit, ya harapan kami sih jangan ngangkat lagi Pak. Ini kan di data banyak banget nih hasilnya nih. Ya kalau kemampuan anggarannya tidak banyak, ya jangan ngangkat-ngangkat lagi. Nah, prinsipnya begini, Pak. Jadi untuk penyelesaiannya, ini kan di dalam undang-undang itu kan ada penataan. Jadi kemungkinan nggak selesai semuanya diangkat. Tetapi nanti penataannya lebih ke konsep bagaimana nanti teman-teman termasuk yang tidak terdata dan lain sebagainya. Nah, ini kan paruh waktu ini mudah-mudahan sebagai way out, jalan keluar. Cuman menanti bagaimana penggajian dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa melalui jasa lainnya dan sebagainya. Nah, kemarin kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, mungkin ke depan juga dengan teman-teman Dagri. Karena angka 30% sampai 2027 ini kan batasan. Jadi sampai saat ini itu masih bisa lebih, mungkin itu harus jadi warning bahwa 30% itu menjadi patokan. Nah, sekali lagi kalau bagaimana penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini bukan hanya diangkat, Pak, tapi juga harus dilakukan penataan di situ. Ini nanti muncul kebijakan bahwa ada PPK paruh waktu yang nanti sebagai solusi bagaimana teman-teman ini supaya teman-teman ini dilakukan penataan yang tidak terdata maupun terdata atau hanya yang terdata. Nah ini juga masih dalam proses pembahasan menjadi jalan keluar bagaimana solusi untuk melakukan penyelesaian penataan itu. Itu satu. Mungkin dari sisi anggaran dari Bu Kaban, Bu Erni. Apakah P3K itu boleh di-stop? Nah, P3K baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, kalau di P3K PP49 itu kan basisnya kontrak. Nah, ya kalau kontrak itu kan bisa selesai, bisa diperpanjang kan begitu. Jadi prinsipnya kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak itu ketika selesai ya boleh selesai dan boleh diperpanjang begitu. Lalu kemudian dari Bu Vera, bagaimana dengan yang di BLU? Nah, di BLU ini pembahasannya juga cukup rumit di BLU, karena BLU ini punya dasar, Bu. Jadi di satu sisi PP49 itu melarang, di sisi lain PPBLU itu membolehkan. Jadi kalau misalkan di data, nah teman-teman BLU ini kan standarnya sudah ada, gajinya sudah ada. Jadi dasar itulah yang memang menjadi dasar, salah satunya kenapa tidak dilakukan pendataan. Berbeda dengan teman-teman non-ASN yang bayarannya gajinya itu 200.000, 300.000. Nah, bagaimana nanti nasib teman-teman yang di BLUD, di BLU? Nah, ini masih dalam proses kalau di dalam RRPP-nya, tetapi prinsipnya BLU itu punya dasar dan mereka bisa melakukan rekrutmen. Nah, ada dua rezim, mungkin Pak Nur bisa membantu menjelaskan, Pak Nur. PP 23 itu bisa rekrutmen meng-hire profesional BLU itu. Di sisi lain, PP 49 itu melarang. Nah, ini mau pakai yang mana? Mau pakai ketentuan yang mana? Kan di situ. Berbeda cerita kalau misalkan PP BLU ini nggak ada. Mungkin akan dilakukan pendataan. Tetapi BLU ini menjadi dasar
adanya teman-teman non ASN di RSUD di BLU ini, dan standarnya pun diatur oleh Kementerian Keuangan, berapa gajinya dan lain sebagainya di situ. Dan kami tidak cukup tahu batasannya, jumlahnya dan lain sebagainya, kapan dilakukan seleksi kami tidak tahu. Dan itu besok pun bisa dilakukan seleksi BLU itu, dan itu PP-nya ada. Jadi sampai saat ini ya itu untuk yang BLU belum dilakukan pendataan. Salah satu pertimbangannya karena BLU ada dasar di situ, ada PP sendiri dan sama-sama PP, kekuatannya sama di situ. Mungkin itu Bu subject to discuss ya Bu Direktur, Bu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Saya setuju Bu, kemampuan Ibu 1000, kebutuhan Ibu 1000. Walaupun pertanyaan saya, apakah itu benar-benar kebutuhan? Tadi data dari Pak Suryo jelas mengatakan dibutuhkan berapa, diusulkannya lebih. Apakah memang daerah kurang terinformasi dengan baik kalau P3K itu akan jadi beban APBD? Sehingga usulannya, udah usul aja lah. Pak, kita butuhnya 1000 Pak. Udah usulkan aja 5000 tambah daun ini. Nah, apakah terinformasi dengan baik? BPKAD, BPKSDM, BPKSDM itu dengan BPKAD keuangan masing-masing kurang koordinasi dalam pengangkatan P3K, dihubungkan dengan kemampuan. Harusnya sebelum mengusulkan, karena ini konsekuensinya adalah belanja pegawai, disimulasi dulu dengan BPKAD berapa angka kita yang masih terjangkau lah, berapa orang ini kita sudah dapat variabel gajinya kurang lebih 4 juta ya, golongan 3B. Berapa angka tersisa yang bisa kita apa? Karena ini kalau bicara penting, semua penting. Pendidikan bicara. Makanya kami di keuangan daerah yang kadang-kadang, wah ini mabuk ini kepala BPKD di lapangan nih. Pendidikan penting, punya regulasi sendiri. Kesehatan penting, punya regulasi sendiri. Desa juga penting, punya regulasi sendiri. Infrastruktur juga penting, punya regulasi sendiri. Kalau saya ini izin ya, saya tetap kembali ke prinsip berdasarkan kemampuan. Kita butuh 3.000, saya setuju Bu, silakan Bu. Cuma kalau kita mampunya 1.000 atau bahkan 500, ya 500 kita bayar. Kecuali, nah itu juga harus simulasi juga. Kalau TPP dikeluarkan berapa angka idealnya? Yang tidak wajib itu hanya TPP, yang lain wajib. Beda dengan honorer. Atau mohon maaf, bukan honorer, belanja jasa yang saya katakan tadi. Angkat hari ini, besok bisa diberhentikan Pak. Kalau nggak punya uang, Anda mau kerja tidak digaji. Tentu nggak mau, masalahnya uangnya nggak ada. Nah, tapi kalau P3K sifatnya wajib. Sekali lagi saya garis bawahi ya, gaji tunjangan P3K sifatnya wajib. Kecuali TPP-nya. Kembali ke definisi, pasal 58 dikatakan bahwa pemerintah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, ada daerah kemarin yang membayar TPP P3K, TPP tidak pakai apa, P3K tidak diberikan TPP. Ya nggak salah juga saya katakan. Kalau dia tidak mampu, kami tidak mampu Pak membayar TPP-nya lagi, ya nggak bisa disalahkan juga karena sifatnya tidak wajib. Cuman kalau saya pribadi, saya bilang waspada. Tahu waspada Bapak Ibu? Walaupun sedikit tapi ada. Itu kalau saya janganlah sampai nggak ada sama sekali. Cuman kalau tidak diberikan pun ya nggak bisa disalahkan juga. Ya baik. Singkat aja Pak, mungkin ya Pak. Closing statement aja ya. Jadi bahwa sudah closing statement beliau. Sudah. Bahwa pertanyaan ini yang tadi disampaikan itu kan semuanya mirip gitu ya. Dan ini saya kira pertemuan yang baik ini. Jadi sekarang kan sedang intens Pak, pemerintah pusat dalam hari ini nanti kami juga akan selalu bahas dengan Pak Suryo melalui Rapim terkait dengan pertama non-ASN itu potret daripada hasil verval. Itu dulu. Kan tadi hasil verval itu sesungguhnya non-ASN ini hanya ada 685 orang yang melalui belanja pegawai. Selebihnya non pegawai. Itu potret kenyataan terlebih dari berbagai macam isu tadi hasil dari hasil verval yang dilakukan oleh Wasdal. Satu. Yang kedua, ini adalah dampak ketika pengangkatan yang dilakukan oleh para PPK di seluruh Indonesia. Kan sudah tidak boleh sebetulnya dari zaman baheula ya Bos. Udah zaman baheula itu tidak boleh mengangkat selain P3K dan CPNS. Tetapi sekarang kan pemerintah tadi Undang-Undang 22.023 disebutkan di pasal 66 ini
bahwa penataan bukan pengangkatan, penataannya akan dilakukan maksimum Desember 2024 ini. Saya kira itu ya. Jadi masing-masing berkomitmen dengan segala isu ini. Kalau bicara setiap ada rakor dengan RDP, mohon maaf, dengan DPR gitu ya. Kan yang dibahas tuh judulnya apapun kan non ASN terus. Artinya pemerintah komitmen untuk menyelesaikan itu, cuman dengan segala isunya tadi. Kalau bicara Pak masih ada susulan yang tercecer, yang terselip, yang tertinggal, ini ada 5 juta lagi dan seterusnya gitu. Apakah ini kita bisa menyelesaikan dengan amanah sampai Desember ini? Ya insya Allah kita bisa selesaikan dengan komitmen bersama. Tentunya adalah minimum kita fokus dulu yang telah terdata di BKN yang sisa 1,7 tadi dengan segala catatan. Kalau ada yang bagaimana Pak, ada yang tercecer, terselip dan selebihnya, ya kita taruh dulu lah itu. Kita fokus dulu ke sini, bagaimana dengan segala isu-isu yang ada terhadap data yang sudah data di 1,7 yang itu belum kita angkat. Pertanyaan ini saya ingin tujukan ke Pak Nur Hasan. Begini Pak, jadi pada saat database BKN itu ditetapkan, itu kan dari teman-teman itu ada yang ingin memang meningkatkan kompetensi mereka. Yang tadi ijazah tadi Pak, asalnya mereka di data SLTA, seiring waktu berjalan, sekarang pada saat kita melakukan pendataan di 2024 ini, mereka sudah sarjana. Nah, di teman-teman PIC kami tanyakan, itu silahkan dicantumkan yang pendidikan terakhir, katanya seperti itu Pak. Nah bagaimana ini Pak, kami mohon penjelasannya, terima kasih. Untuk ijazah betul Pak, jadi data non-ASN itu kan di-input oleh instansi, bahkan bisa jadi oleh non-ASN itu sendiri kan, seperti itu ya Pak ya, non-ASN itu sendiri. Kami tetap melihat data yang di database, di aplikasi, tetapi kami tetap mengacu kepada dokumen yang diunggah Pak, dokumen. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah dia selesai pada saat dia honor, katakanlah SMA dan sekarang sudah S1, pada saat pendataan dia menyampaikan dokumen S1-nya selesai, maka yang kami pakai itu Pak, seperti itu. Gitu ya Pak. Masih ada Pak yang mau ditanyakan? Kan begini Pak, maksud saya begini, pada saat 2021 kan itu data yang dia upload itu SLTA Pak. Nah terakhir data di 2024 ini sudah sarjana Pak, karena dia sambil kuliah. Nah itu seperti apa Pak? Dokumennya yang diunggah apa Pak, SLTA atau S1? Waktu 2021 SLTA Pak. SLTA, maka yang kami gunakan itu dulu Pak. Gitu ya Pak.